Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, perkenalkan nama saya Novilia M. Andini dengan NPM 224120017 dari kelas akuntansi 22A Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan membahas tentang kesehatan dan kerahasiaan bank. Pada materi kesehatan dan kerahasiaan bank terdapat kegiatan-kegiatan bank umum. Nah, kegiatan-kegiatan bank umumnya itu memberikan sebuah jasa kepada suatu bank. Di antaranya terdapat 7 kegiatan bank umum. Yang pertama ada transfer atau kiriman uang. Nah, jika kita membicarakan tentang transfer, misalnya ketika seseorang belanja yang dimana berkaitan dengan kegiatan transaksi terhadap sebuah penjualan atau pembelian sesuatu. Nah, biasanya transfer ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki atau tidak membawa uang secara cash. Maka kegiatan transfer antar bank tersebut terjadi. Nah, transfer dilakukan untuk nominal uang yang kecil, bisa melalui QRIS atau M-Banking yang sekarang digunakan oleh semua orang. Nah, namun apabila nominalnya besar, tentu akan berbeda, tidak menggunakan transfer melalui M-Banking, tetapi ada istilahnya yaitu check and billet giro, yaitu salah satu pembayaran yang bisa pembayaran di atas 100 juta rupiah. Yang kedua ada inkasso atau collection. Nah, inkasso adalah salah satu kegiatan yang dilakukan pembayarannya melalui check and billet giro. Tetapi istilahnya inkasso di sini adalah salah satu penagihan perekat seperti check and billet giro atau surat berharga lainnya yang berasal dari luar kota atau dari pedesaan pelosok. Misalnya, ketika rumah Bapak A jauh dari kota, yaitu berada di pelosok, dan di sana hanya ada Bank BRI. Nah, pada saat pembelian, salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan pembayaran check and billet giro. Maka dari pembayaran tersebut dilakukanlah penitipan ke bank, misalnya Bank BRI yang ada di daerah rumah Bapak A. Kemudian Bank BRI akan melakukan penagihan kepada bank yang bersangkutan. Nah, di mana bank yang melakukan pembayaran melalui misalnya Bank Lampung, tentu hal ini bisa dibuat dengan pembayaran dengan penagihan wakat atau istilahnya inkasso, yaitu untuk bank yang tidak terdapat di daerah-daerah pelosok atau daerah terpencil. Selanjutnya yang ketiga yaitu clearing. Clearing sebenarnya sama dengan inkasso, namun clearing adalah melakukan penagihan wakat yang berasal dari dalam kota. Contohnya ketika misalnya di Bandar Lampung. Nah, di Bandar Lampung itu hanya dilakukan di Bank Indonesia dan penukaran check and billet giro hanya di Bank Indonesia melalui clearing. Biasanya melakukan mutasi transaksi dalam 1 hari saja, tetapi inkasso melakukan mutasi transaksi dalam waktu 5 hari karena jangka waktu yang dilakukan oleh petugas yang mengantarkan cek and billet giro inkasso bisa melalui ekspedisi. Yang keempat ada safe deposit box. Safe deposit box adalah sebuah pelayanan bagi konsumen yang ingin menitipkan barang berharganya. Misalnya ketika Ibu A memiliki 1 kilogram emas karena Ibu A takut menyimpan emas tersebut di rumahnya dan membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan emas tersebut. Nah, maka dari itu bank memberikan sebuah jasa yaitu pelayanan safe deposit box, yaitu tempat penyimpanan barang berharga atau penyewaan barang-barang berharga termasuk surat-surat berharga seperti surat tanah, sertifikat, dan lain-lain. Tentu saja untuk jasa safe deposit box ada biayanya, sama saja ketika menyewa sebuah tempat untuk menaruh barang. Namun safe deposit box ada garansinya. Nah, ketika apabila bank tersebut kolaps atau bangkrut atau kebakaran, akan ada garansinya termasuk asuransi. Yang kelima, bank card. Bank card lebih populer dengan istilah dengan kartu kredit. Nah, jika kita menggunakan kartu kredit, hati-hati ya guys, karena terdapat limit, misalnya pada kartu tersebut terdapat limit 3 juta. Nah, karena kredit hanya bersifat sementara dan ada bunganya yang sama saja seperti kita berutang. Contohnya ketika kita berutang seperti di Shopee Pay atau pembayaran yang bisa dilakukan dengan berutang lebih dahulu. Hati-hati ya guys. Lalu selanjutnya yang keenam ada banknotes atau falas. Banknotes adalah penukaran valuta asing. Contohnya ketika seseorang bermain dolar dengan harga 14.000 dengan yakin ketika misalnya terjadi pemilu.
Nah, harga dolar tersebut akan naik dan ia membeli banyak dolar karena ketika terjadi pemilu, harga dolar tersebut akan naik. Hal tersebut disebut sebagai main falas dan hal tersebut ada transaksi dan juga biayanya serta terdapat jasanya juga. Yang terakhir atau yang ketujuh ada bank garansi. Jadi bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membiayai usahanya. Contohnya ketika biaya deposito atau istilahnya ada sertifikat atau agunan garansi sebagai jaminan apabila meminjam sesuatu di bank. Nah, ada yang dijual oleh bank jika tidak mampu untuk membayarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan BPR. Nah, BPR adalah tabungan simpanan. BPR yang bersifat tabungan, menabung, dan deposito juga menyalurkan dana yang dimana tidak boleh menerima simpanan giro, clearing, melakukan kegiatan valuta asing, atau melakukan kegiatan perasuransian. Berikut kegiatan BPR. Jadi BPR menghimpun dana atau menabung dalam bentuk yang pertama ada simpanan tabungan, yang kedua ada simpanan deposito. Selanjutnya BPR juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat. Kantor pusat ini biasanya terletak di ibu kota provinsi yang membawahi kantor cabang, membawahi kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Misalnya kantor pusat yang membawahi kantor cabang yang berada di Lampung, yaitu ada pada daerah Metro, Pesawaran, atau juga di Krui. Yang pada intinya setiap kabupaten pasti ada kantor cabang. Yang kedua ada kantor cabang penuh. Nah, kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah. Yang ketiga ada kantor cabang pembantu. Jadi kantor cabang pembantu bisa menyalurkan kredit tetapi atas persetujuan otorisasi dari kepala cabang penuh. Nah, yang keempat ada kantor kas. Jadi kantor kas itu sifatnya hanya untuk menerima simpanan dan penarikan saja dan hanya terbatas untuk menyimpan dan penarikan. Namun di kantor kas bisa melakukan pembayaran air, listrik, telepon, dan PBB. Pembahasan selanjutnya yaitu kesehatan bank. Jadi kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank memiliki beberapa aturan kesehatan bank yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank atau nasabah. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk setiap bulan. Yang keempat ada bank atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang wajib memberikan bantuan yang diperlukan. Yang kelima, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap bank. Yang keenam, bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu neraca, perhitungan laba rugi tahunan, dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembahasan selanjutnya yaitu rahasia bank. Pada pasal 1 nomor 16 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, yaitu integritas pengurus. Nah, dalam hal ini yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tidak adanya pengurus, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang kedua yaitu pengurus bank tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan, baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Aturan mengenai rahasia bank kemudian diubah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Nah, penjelasan pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, apabila nasabah bank adalah nasabah yang penyimpanan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan. Pembahasan selanjutnya yaitu penilaian kesehatan bank. Jadi penilaian kesehatan terhadap bank terdapat 6 aspek. Yang pertama, aspek permodalan. Bank harus dikategorikan sehat berdasarkan dari CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, penilaiannya ini didasarkan pada CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan CAR minimal 8%, namun jika kurang dari 8% dari modal dan aktifannya, maka bank tersebut dikategorikan 8% tidak sehat. Yang kedua ada aspek kualitas aset. Aset merupakan apa saja yang dimiliki oleh bank. Nah, untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen. Jadi aspek kualitas manajemen dinilai dari aspek kualitas manusianya atau sumber daya manusia dalam bekerja, menangani. Yang pertama ada manajemen permodalan, yang kedua manajemen aktiva, yang ketiga manajemen umum, yang keempat manajemen rentabilitas, dan yang terakhir manajemen likuiditas. Selanjutnya yang keempat ada aspek likuiditas. Jadi aspek likuiditas menganalisis dari rasio kewajiban neto call money terhadap aktiva lancar dan aktiva liquid dari bank. Lalu menganalisis rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Itu misalnya ada giro, tabungan, deposit, dan lain-lain. Faktor likuiditas yang pertama aktiva liquid yang kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. Yang kedua, kredit terhadap dana pihak ketiga. Yang ketiga, proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Yang keempat, kebijakan dan pengelolaan likuiditas. Yang kelima, kemampuan bank memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Yang kelima, aspek rentabilitas, yaitu ukuran dan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Yang dinilai adalah rasio laba terhadap total aset atau tingkat pengembalian aset. Yang kedua yaitu rasio by operasi dengan pendapatan operasi, pendapatan deposito yang diletakkan di bank lain, dan meletakkan saham reksadana. Nah, ada faktor rentabilitas. Yang pertama pengembalian atas aset atau return on asset. Yang kedua pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Yang ketiga pendapatan bunga bersih. Yang keempat, biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional. Yang kelima, perkembangan laba operasional seperti pendapatan dari jasa bank. Yang keenam, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Yang keenam yaitu ada aspek sensitivitas terhadap risiko pasar. Nah, terdapat faktor sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang pertama ada modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibanding dengan potensi kerugian suku bunga. Yang kedua ada modal atau cadangan untuk fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian nilai tukar. Dan yang ketiga kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar atau market risk. Pembahasan selanjutnya yaitu penggabungan usaha bank. Apabila bank tersebut sakit, otoritas jasa keuangan akan menyarankan yang pertama ada merger. Jadi merger adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Misalnya kalau merger ini lebih ke harus ada diskusi antara kedua bank tersebut. Nah, kemudian didiskusikan lagi bank manakah yang harus dibubarkan. Yang kedua, OJK menyarankan konsolidasi atau penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu dan tentu harus disepakati terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu OJK menyarankan akuisisi, yaitu terdiri dari pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Selanjutnya ada nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan hanya merubah
kepemilikannya. Nah, ada alasan mengapa sih bank melakukan penggabungan usaha. Yang pertama, masalah kesehatan pada bank. Yang kedua, modal yang dimiliki relatif kecil sehingga untuk melakukan ekspansi terlalu sulit. Yang ketiga, manajemen bank yang semerawut atau kurang profesional sehingga perusahaan terus merugi. Yang keempat, administrasi yang kurang teratur dan masih tradisional. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Nah, terdapat penggabungan bank tersebut dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan otoritas jasa keuangan, inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyihatan bank yaitu BPPN. Pembahasan selanjutnya yaitu rahasia bank dan saksi administratif. Jadi bank wajib menjamin keamanan uang nasabah dengan cara pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah. Nah, jika melanggar kerahasiaan tersebut, pihak perbankan akan dikenakan sanksi. Misalnya ketika satpam saja tidak diperbolehkan untuk memberitahu informasi tentang nasabah. Pada materi kerahasiaan bank terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Yang pertama untuk kepentingan pajak, untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada bank dan kepada badan urusan piutang negara. Yang ketiga untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Nah, itu dia materi dari kesehatan dan kerahasiaan bank. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa in the next video.